Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini bukanlah sebuah perdebatan ataupun penghinaan ya pihak orang-orang yang menghinakan Islam ataupun dari musuh-musuh Islam, bukan, melainkan ini adalah sebuah video pesan bagi orang-orang yang merasa dirinya muslim ya. Nah, ini saya akan ungkapkan pesan ya untuk orang-orang yang gemar menyakiti hati saudaranya sendiri, menyakiti saudara seakidahnya sendiri ya, maka sesungguhnya dia telah mengundang murka Allah. Tapi walaupun begitu, seandainya pun saya yang tersakiti hari ini, dan seandainya pun saya yang dihinakan hari ini, semogalah tidak menimpa ke anak cucu orang-orang yang menyakiti gitu ya. Masya Allah, hari ini saya sungguh benar-benar Masya Allah ya, ini curhat pada kaum muslimin. Pesan saya ya, bagi orang-orang yang gemar menyakiti saudaranya sendiri, menghinakan saudaranya sendiri, ingat, sesungguhnya antum sedang mengundang murka Allah. Sesungguhnya antum sedang meminta Allah hinakan sehina-hinanya seperti engkau menghinakan saudaramu sendiri, wahai hamba Allah. Demi Allah, hari ini sesungguhnya sudah berapa hari ini yang saya merasakan pahit. Saya tahu ya, ini mungkin bagian ujian hidup dari perjalanan kehidupan saya yang mesti saya lalui, itu saya tahu, dan saya ikhlas untuk itu. Hanya saja saya memberikan pesan, jikalau engkau wahai hamba Allah hari ini engkau menghinakanku sehina-hinanya, maka sesungguhnya aku ikhlas. Namun ingat, janganlah engkau membuat kehinaan-kehinaan untuk saudaramu yang mengundang kehinaan bagi dirimu sendiri, wahai hamba Allah. Masya Allah. Sesungguhnya saya tidak ingin mengatakan hal ini ya, tapi oleh karena Masya Allah, kesombongan manusia yang tidak ada artinya di mata Allah. Jika seseorang merasa dirinya lebih dari saudaranya yang lain, jika seseorang merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dari orang lain dan meremehkan orang-orang yang antum merasa dia tidaklah lebih tinggi derajatnya dari antum, wahai hamba Allah, maka sesungguhnya Allah sedang mengundang murka. Ingat, anak cucumu kelak pasti akan mengalami perjalanan hidup, dan saya bukanlah orang yang sedang mendoakanmu agar Allah memberikan laknat bagimu ataupun mendoakan anak dan keturunanmu mengalami apa yang aku alami. Tidak, aku tetap mendoakan agar Allah tetap menjagamu
Allah tetap memberikanmu kemurahan-kemurahan dalam meraih hidup, agar jauh dari kehinaan, agar jauh dari hinaan. Demi Allah, saya ikhlas tentang hal ini. Wahai hamba Allah, ingat, harta itu hanyalah titipan, di mana Allah sewaktu-waktu akan ambil, karena sesungguhnya Allah berhak mengambil dan memberi. Semuanya sudah Allah tentukan temponya, di mana Allah ingin menaikkan derajat seseorang untuk menjadi orang yang berlimpah, maka Allah tidak kurang cara untuk membuat manusia itu berlimpah dengan kesenangan dunia. Tapi akan sebaliknya, jika mana Allah hendak menghinakanmu dan mencabut semua nikmat yang telah Allah titipkan kepadamu, sehingga kau menjadi orang yang terhina di mata Allah maupun di mata manusia, sungguh Allah tidak kurang skenario untuk menghinakanmu, wahai hamba Allah. Demi Allah, sesakit apapun hati saya hari ini, saya ikhlas menerimanya. Namun pesan dari hati saya, pesan dari saya, agarlah tidak engkau mengulangi cara-cara seperti ini, menghinakan saudaranya sendiri, menghinakan orang yang seiman, seakidah denganmu, karena sesungguhnya kau telah mengundang bala bagimu. Tidaklah akan menimpa bagimu, namun boleh jadi Allah akan timpakan ke anak cucu kita nanti. Maka berhati-hatilah dan janganlah biasakan berlaku sombong pada sesamamu, maupun kepada orang-orang yang kau anggap hina, orang-orang yang kau anggap rendah, karena sesungguhnya Allah Maha membalikkan keadaan. Jikalau mana Allah balikkan keadaan, apa yang ku alami ini berbalik mengalami untuk kau alami, dan Allah kabarkan rasa pedihku ini, dan Allah kabarkan rasa sakitku ini, Allah balikkan dan tersemat di dalam kehidupanmu, Masya Allah, apa yang akan terjadi. Tapi itu bukanlah doa bagiku, bukanlah doa dariku untukmu, tidak. Aku tetap mendoakan engkau, wahai hamba Allah, yang terbaik. Masya Allah. Tidaklah manusia itu akan kekal, sekalipun dia kebal. Manusia tidak akan pernah dapat hidup kekal sekalipun dia kebal. Tidak. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya, sekuat apapun kita manusia, kita tetap akan mati, dan kita tetap akan mengalami kematian, dan di mana kita akan dikuburkan di dalam perut tanah, dan kita akan tinggal sendirian. Ingat itu. Jangan gemar menyakiti hati orang lain, jangan gemar menyakiti saudaramu sendiri, terlebih-lebih saudara seiman. Masya Allah, ketika kau menyakiti saudaramu, sama halnya kau sedang mencapit-capit anggota tubuhmu. Ketika kau sedang menghinakan saudara seimanmu, maka sesungguhnya kau sedang menghinakan
dirimu sendiri. Itu sampai pun saya tak dapat kata-kata apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena hanya melalui video ini saya dapat memberikan nasihat ini. Karena saya memberikan nasihat secara pribadi sudah tidak bisa lagi. Mengingatkan secara pribadi saya sudah tidak bisa lagi. Karena memang sudah tidak ada akses. Namun ini pesan ya, artinya pesan moral bagi untuk semua lah. Bukan hanya kepada satu pribadi, tidak. Pesan bagi seluruh kaum muslimin. Masya Allah. Tapi intinya di sini kaum muslimin, bukan saya curhat ataupun menguraikan isi hati, tidak ya. Hanya memberikan pesan saja agar tidak menjadi kebiasaan bagi kita semua menghinakan orang lain, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain tidaklah lebih tinggi derajatnya dari kita. Jangan. Karena sesungguhnya Allah maha murka, Allah maha pengasih lagi maha penyayang, betul, tapi Allah juga maha murka. Karena sesungguhnya ablu minan nas dan juga ablu minallah itu mesti baik. Di mana seseorang meminta maaf kepadanya maka ia tidak memaafkan, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api dari neraka. Ketika seseorang sesama muslim ia sedang meminta maaf kepadanya dan dia tidak merespon dan tidak memaafkannya, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api dari neraka. Nah, itu na'udzubillah min zalik. Makanya kalau ada orang meminta maaf, lekas-lekas dimaafkan. Bukan berarti orang meminta maaf setelah itu kita akan meminta hartanya, tidak. Bukan berarti kita setelah meminta maaf lalu kita ingin baik-baik agar kita kembali menjadi baik. Oh tidak, agar aduh ya Allah, ini ya, kadang manusia ini salah paham. Kita meminta maaf itu karena memang kewajiban kita selaku manusia ya, agar kita kembali ke fitrah di mana kita bersinggungan ya, namanya kita makhluk bersosial, tentu pasti ada salah dan khilaf, itu pasti ada. Maka dari situlah kita meminta maaf ya, acap kali minta maaf walaupun kita tidak bersalah ya, belum tentu kita bersalah, namun di sini kita juga meminta maaf gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi tidak apa ya, pesan ini saya sampaikan barangkali saja orang yang merasa menonton, orang yang merasa zalim ini menonton, karena sesungguhnya demi Allah mungkin bagi antum biasa-biasa saja ya, tapi bagi orang yang menerimanya Masya Allah, wah itu sangat menyakitkan. Walaupun saya ikhlas, tapi ingat sesungguhnya Allah maha melihat, Allah lagi maha mengetahui. Diperintahkannya kita selaku manusia untuk berkasih sayang agar tidak saling menyakiti satu dengan yang lain, tidak merendahkan merendahkan satu dengan yang lain di antara saudara-saudara sesama muslim. Berkasih sayang karena saudara. Astagfirullahaladzim ya Allah. Semoga Allah kabarkan, semoga Allah kabarkan rasa pedihnya seseorang yang terzalimi itu ya, yang terzalimi itu dia pun dapat mengetahui bagaimana rasanya dizalimi gitu. Jadi Allah itu, kita tidak mendoakan yang buruk bagi orang yang menzalimi kita, yang menghinakan kita,
Namun di sini Allah Maha Adil, karena sesungguhnya manusia itu ya tidak akan diijabah oleh Allah sebelum orang itu mengalami apa yang pernah ia hinakan, mengalami apa yang pernah ia olok-olokkan. Gitu. Jadi Allah tidak akan mengijabah doa seseorang sebelum orang itu mengalami apa yang pernah ia olok-olokkan. Gitu. Ingat itu, ya. Jadi bahaya sekali. Hari ini mungkin antum masih sehat, kan? Hari ini antum masih kuat. Hari ini antum masih dapat mencari makan dengan dengan sombongnya, dengan angkuhnya. Tapi ketika Allah balikkan keadaan, sekalipun kau dibantu dengan gunung Himalaya sekalipun, tidak akan pernah ada artinya bagi perjalanan kehidupanmu, dan semuanya akan kurang dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang sedang menimpamu. Ketika kau diberikan rasa sakit yang tidak ada kunjung sembuh, sebanyak apapun hartamu akan habis tanpa makna. Ingat, orang yang rajin bersedekah saja, orang yang rajin berbuat baik saja tidak akan pernah luput dari ujian, dari cobaan, ya, dari bala. Apalagi kita sengaja untuk menghinakan saudaranya sendiri, Masya Allah. Itulah pesan dari saya, ya. Jadi bukan saya menyumpah ataupun mendoakan orang yang menzalimi kita, ataupun orang yang zalim kepada saudaranya sendiri, itu supaya dapat balasan yang setimpal dari Allah. Kita mendoakan seperti itu tidak, hanya saja ingat saja pesan, gitu ya, agar kita senantiasa berhati-hati. Itu saja, ya. Jangan senang menzalimi orang lain, ya. Jangan senang meremehkan orang lain. Jangan senang menganggap orang lain itu kecil di hadapan kita. Jangan. Sesungguhnya ketika manusia itu salat, ya, berjamaah, di situ presiden, di situ menteri, di situ para raja-raja, di situ para menteri-menteri, ya. Ketika dia sujud, maka ratalah sama di hadapan Allah, tidak ada yang berbeda. Hanya ketika ia berdiri, maka ada yang tinggi, ada yang rendah. Itulah filosofis di dalam kehidupan manusia di mata Allah. Ada yang berpostur tinggi, ada yang berpostur pendek, ya. Tidak sama kita berdiri ini, karena memang inilah taraf hidup manusia. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sedang, ya. Itulah manusia, filosofis dari orang berbaris di dalam sholat. Ya. Tapi ketika orang bersujud, berukuk di situ, maka orang berukuk, inilah filosofisnya. Ketika dia berdiri, maka inilah filosofis di mana manusia ini, kehidupan manusia ini, ya, tidaklah sama. Ada yang tinggi, rendah, sederhana, ya, pendek, sedang. Nah, tapi ketika kita bersujud atau berukuk, ya, itu kan ada yang badannya lebih panjang, ya, lebih tinggi, maka dia lebih maju. Nah, disitulah amalan saleh kita berlomba-lomba untuk membuat amal saleh supaya kita cepat sampai kepada Allah. Nah, nih makanya ketika dia rukuk, ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung dari tubuh kita. Nah, disitu pun juga sama, tergantung dari amal ibadah kita. Ya, kita berlomba-lomba, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berlomba-lomba untuk berbuat baik. Nah, dan ketika sujud, semuanya sama di hadapan Allah. Semuanya sama. Dan ketika kita masuk ke liang lahat pun sama. Tidak lantas orang yang beragama muslim itu masuk ke liang lahat oleh karena dia kaya lalu diberikan liang lahatnya itu perhiasan, ya, dibuat dari emas ataupun dari batu mulia. Tidak, sama kita semua. Jangan sampai kezaliman kita membawa seperti
Kemal ya. Kemal Mustafa Kemal Ataturk ya kan? Yang tidak diterima bumi sehingga dia matinya pun Allah hinakan. Allah hinakan ketika dia mati dikuburkan dengan batu yang dipahat karena bumi tidak mau menerima. Berapa kali dimasukkan ke dalam bumi, ke perut bumi, ya, dikuburkan muntah, kuburkan isuknya muntah keluar dari perut bumi. Maka dikuburkanlah dia, dimakamkan di sebuah batu marmer yang dipahat menjadi tempat tidur kematiannya. Itu na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Oke, demikian saja kaum muslimin ya. Baik, apa yang saya sampaikan ini, jika pun ada salah-salah kata, itu murni dari saya, dan jika mana ada kebenaran di sana, itu hanyalah datangnya dari Allah. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.